awali dengan Ibu Kepala Sekolah. Boleh kok langsung diperiksakan aja gula darahnya. Iya, kemarin saya pesannya sama Bu ini minta puasa dulu ya. Iya, puasa dulu. Tapi kalau minum air putih nggak apa-apa. Minum air putih nggak apa-apa. Kalau sekedar minum air putih nggak apa-apa. Nggak mempengaruhi nanti kadar gula darahnya gitu. Kecuali kalau tadi udah sarapan minum teh, ya nanti mempengaruhi juga. Ya nanti bisa sambil bergantian aja ibunya untuk cek gula darahnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita ingin membahas tentang DM atau diabetes mellitus. Mungkin di sini ada beberapa ibu-ibu yang menderita diabetes mellitus atau keluarganya, suami. Ada berapa orang kira-kira di sini? Ibu menderita diabetes, ibunya sendiri Bu. Udah berapa lama Bu? 4 tahun. Untuk berarti udah mulai obat ya. Oke. Ada lagi? Oh, Ibu Kades. Ya, sebenarnya di sini ini yang kita bahas sebenarnya apa sih penyebab dari diabetes ini? Kemudian yang menjadi pertanyaan itu apakah diabetes mellitus ini merupakan penyakit keturunan? Lalu kira-kira siapa saja yang bisa menderita diabetes? Lah, apa bahayanya bila diabetes ini dibiarkan dan tidak diobati? Kita sudah tahu, sudah melakukan pemeriksaan gula darah, ternyata gula darahnya tinggi. Tapi kita biarkan aja terus. Nanti akibatnya apa untuk ke tubuhnya? Kemudian sudah tahu nih diabetes, sudah minum obat. Kemudian tahu nggak bagaimana cara mengobatinya selain dengan minum obat itu? Kemudian setelah minum obat, kira-kira diabetesnya bisa sembuh nggak ya? Kira-kira bisa sembuh nggak Bu? Nggak bisa sembuh ya. Kalau penyakit diabetes mellitus itu dia hanya bisanya dikontrol Ibu. Kalau untuk sembuh total, terbebas dari obat-obatan itu nggak bisa. Jadi memang ketika seseorang itu sudah didiagnosa dokter menderita diabetes, itu seumur hidupnya akan terus mengkonsumsi obat-obat diabetes. Nah, kalau nggak bisa sembuh, terkontrol, kemudian harus minum terus, kira-kira bahaya nggak Bu? Bahaya Bu ya. Bahayanya gimana Bu? Di ginjal. Karena minum obat terus gitu Bu ya. Jadi nanti takutnya bahaya ke ginjal. Lah terus gimana Bu? Berhenti minum obatnya Bu? Banyak yang air putih. Ya, jadi ya mungkin itu ya Bu ya, persepsi di masyarakat karena penyakit diabetes ini kan merupakan penyakit kronis atau penyakit yang menahun. Kemudian setiap hari sepanjang umur hidupnya harus terus mengkonsumsi obat. Pasti ada kekhawatiran di penderitanya. Wah, nanti kalau saya minum obat terus ginjal saya rusak dong. Nanti hati saya rusak dong, organ hatinya. Nah, jadi itu pandangan atau persepsi yang kurang tepat ya Ibu. Karena sebenarnya saya sedikit meluruskan dari pandangan ibu-ibu. Jadi untuk obat-obat untuk penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, kemudian jantung yang setiap hari itu harus diminum oleh penderitanya, itu tidak akan berbahaya untuk ginjalnya Ibu. Karena obat-obat tersebut itu memang sudah diformulasi, sudah dibuat sedemikian rupa untuk jangka panjang. Berbeda dengan kalau misalnya kita pusing minum paracetamol, minum Bodrek, asam mefenamat, terus kita minum terus sepanjang hari, itu yang akan merusak ginjal. Karena obat-obat yang seperti itu memang mereka dari pabriknya itu sudah diformulasinya untuk jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Jadi kalau untuk dikonsumsi jangka panjang justru akan
berbahaya untuk ginjal kita. Berbeda dengan obat-obat kronis seperti diabetes, hipertensi atau darah tinggi, kemudian jantung. Itu memang sudah diformulasi dibuat obatnya untuk jangka panjang. Justru kalau untuk obat-obat yang jangka panjang, kemudian di stop karena takut nanti akan berpengaruh ke ginjal, itu justru nanti akan menimbulkan komplikasi, Ibu. Penyakitnya semakin bertambah, semakin parah penyakitnya. Gitu. Kemudian yang paling penting sebelum mengobati itu adalah mencegah, ya Bu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nanti kita lihat bagaimana cara untuk mencegah dari penyakit diabetes mellitus. Nah, ini sekilas tentang apa itu penyakit diabetes mellitus. Jadi penyakit diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme yang dia bersifatnya kronis, menahun, dengan multi etiologi atau penyebabnya itu banyak, yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak dan juga protein sebagai akibat dari gangguan fungsi insulin. Jadi sebenarnya di pada penyakit diabetes ini itu yang paling berperan penting itu adalah insulin. Jadi insulin itu dia merupakan satu hormon yang secara alamiah itu sudah diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Oke, kalau di bahasa kita diabetes ini kita kenal dengan cacing manis ya, Bu. Jadi sama merupakan kadar gula darah yang tinggi akibat kegagalan dari produksi insulin oleh pankreas. Nah, insulin ini dia diproduksinya itu di dalam tubuh kita di organ pankreasnya. Sekarang Indonesia ini masuk 10 negara terbesar untuk menderita diabetes di dunia. Jadi rankingnya cukup tinggi di Indonesia. Nah, ini untuk kriteria diagnostik. Jadi ketika kita memeriksa gula darah, inilah yang menjadi dasar dokter untuk menentukan apakah seseorang ini menderita diabetes atau tidak. Nah, ini kita bahas dulu penyebabnya ini sebenarnya apa sih? Jadi penyebabnya ini adalah berkurangnya kadar atau kemampuan insulin. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, insulin itu dia diproduksinya di organ pankreas ini, Bu. Kalau kita perbesar, seperti inilah organ pankreas kita yang untuk memproduksi insulin ini. Jadi kalau misalkan ada gangguan di organ pankreas kita, atau sama sekali pankreas kita itu nggak bisa memproduksi insulin, itulah yang menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Nah, ini ada beberapa tipe dari diabetes. Mungkin selama ini Bapak Ibu taunya hanya diabetes itu ada tipe 1 dan tipe 2. Tapi sebenarnya diabetes ini ada 4 tipe. Ada tipe 1, tipe 2, kemudian diabetes gestasional, dan juga diabetes yang tipe lain. Kalau untuk yang diabetes mellitus tipe 1, dia tingkat kejadian itu lebih kurang 10%. Jadi sering terjadi pada anak-anak. Kemudian selama hidupnya ini dia akan terus tergantung dengan namanya insulin, yang obat suntik insulin itu. Diabetes tipe 1 ini itu dia terjadi karena memang organ pankreas itu sudah tidak bisa lagi memproduksi insulin, itu tidak bisa, benar-benar pankreas itu sudah rusak. Juga bisa karena faktor genetik atau keturunan, itu bisa menyebabkan diabetes tipe 1 yang terjadi pada anak-anak. Karena organ pankreasnya itu dia tidak bisa lagi memproduksi insulin sendiri, makanya butuh insulin dari luar supaya glukosa yang dia makan itu bisa diserap oleh darah dan bisa diubah menjadi energi. Kemudian kalau yang diabetes tipe 2 itu angka kejadiannya 90%. Biasanya terjadi pada orang-orang dewasa akibat gaya hidup, kemudian obesitas. Nah, kalau diabetes tipe 2 ini, dia organ pankreas itu masih bisa memproduksi insulin, tetapi tidak maksimal dalam pekerjaannya.
Walaupun masih bisa produksi, tapi dia tidak maksimal kerjanya untuk menghasilkan insulin, sehingga butuh asupan dari luar juga. Untuk diabetes tipe 2 itu biasanya masih menggunakan obat oral yang kita minum biasa, belum menggunakan yang suntikan. Kemudian diabetes tipe lain, ini bisa karena akibat dari penyakit tumor, kemudian terjadi infeksi, atau karena penggunaan obat-obatan. Jadi ada beberapa obat-obatan yang jika ibu bapak sering konsumsi jangka panjang, itu nanti bisa berakibat efek samping itu ke diabetes ibu. Nah, contohnya mungkin ada ibu-ibu yang pernah mengkonsumsi obat dexamethasone untuk biasanya kalau yang asam urat gitu ya, rematik itu biasanya ada yang sering minum dexamethasone, kemudian prednison. Nah, obat-obat itu jika ibu-ibu minum dalam jangka panjang, itu nanti efek sampingnya itu bisa terjadi diabetes mellitus. Nah, itulah yang bisa menyebabkan diabetes mellitus pada tipe yang lain. Kemudian diabetes mellitus gestasional, ini artinya diabetes mellitus pada kehamilan. Pada ibu-ibu hamil biasanya sering terjadi kenaikan gula darah. Tapi untuk diabetes mellitus gestasional, nanti setelah ibunya melahirkan, itu nanti kadar gula darahnya akan turun secara otomatis. Itu karena hanya pengaruh peningkatan hormon saja. Nah, kira-kira siapa saja nih yang bisa menderita atau beresiko menderita diabetes mellitus? Yang pertama, usianya lebih dari 45 tahun. Tapi sekarang usia 30 pun sudah ada yang menderita diabetes karena gaya hidupnya kemudian terjadi obesitas. Untuk yang usia dari 45 tahun, tadi seperti saya bilang, terutama dengan kegemukan atau obesitas. Itu karena dia kebiasaannya itu tidak aktif, nanti aktivitas fisiknya kurang, tetapi asupan makannya itu banyak, sehingga karbohidrat itu tidak bisa diurai secara optimal untuk menjadi energi. Kemudian bisa karena keturunan, kemudian riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir bayi itu lebih dari 4 kilo. Nah, ini termasuk dengan atau dia punya riwayat diabetes gestasional tadi. Jadi kalau misalkan ada ibu yang pernah melahirkan bayinya berat lebih dari 4 kilo, itu bisa berisiko terkena diabetes mellitus. Kemudian ada juga yang disertai dengan penyakit hipertensi atau darah tinggi. Lalu kolesterol dengan tingkat kolesterol baiknya itu kurang dari 35 mg atau trigliseridnya itu lebih dari 250. Kemudian pasien-pasien menderita PCOS, kemudian atau keadaan lain terkait dengan resistensi insulin. Lalu ada riwayat toleransi glukosa terganggu atau glukosa darah puasa yang terganggu sebelumnya, atau dia diklasifikasikan pada tahap prediabetes. Jadi prediabetes itu suatu kondisi di mana kadar gula darahnya itu tinggi, tapi dia belum mencapai ke diabetes, jadi masih di tengah. Kemudian ada juga pasien yang menderita punya riwayat penyakit jantung. Nah, bagaimana dokter itu bisa menegakkan diagnosa seseorang ini menderita diabetes? Yang pertama itu dengan gejala klasik DM ditambah dengan gula darah acak atau gula darah sewaktu. Jika lebih dari 200 mg per desiliter berarti dia menderita diabetes. Nah, gejala klasiknya itu apa? Keluhan yang biasa terjadi pada pasien diabetes itu yang pertama sering haus, sering merasa haus, sering lapar, sering pipis, kemudian berat badannya itu turun. Nah, itu gejala-gejala yang paling umum yang dirasakan pada penderita diabetes. Atau terdapat gejala-gejala tadi ditambah dengan gula darah puasanya itu lebih dari 126.
atau bisa juga dengan 2 jam setelah makan pada tes toleransi glukosa oral. Nah, inilah yang parameter yang bisa digunakan dokter untuk mendiagnosa seseorang ini menderita diabetes mellitus atau tidak. Nah, ini adalah 10 gejala dari diabetes mellitus yang perlu kita waspadai. Yang pertama tadi, dia sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Kemudian cepat merasa lapar dan juga haus. Berat badannya itu turun, tapi nafsu makannya meningkat. Kemudian cepat merasa capek dan juga ngantuk. Mudah timbul bisul atau akses dengan kesembuhan yang lama. Jadi kalau dia sudah terkena luka, terjadi luka itu penyembuhannya itu lama. Kemudian gatal-gatal terutama pada kelamin bagian luar. Jadi pada alat genitalnya itu sering mengalami gatal atau jamur. Kemudian sering merasakan kesemutan atau kebas, gairah seksnya menurun, kemudian penglihatan kabur yang ditandai dengan seringnya berganti ukuran kacamata. Dan juga yang terakhir, ibu yang melahirkan bayi lebih dari 4 kg. Nah, tadi ketika sudah terdiagnosa menderita diabetes, kemudian minum obatnya nggak teratur, itu nanti bisa berakibat pada terjadinya komplikasi. Nah, beberapa komplikasi yang sering terjadi pada penderita diabetes, itu yang pertama adalah kerusakan ginjal. Jadi ginjalnya sudah rusak dan harus dilakukan cuci darah atau hemodialisa. Kemudian infeksi atau gangren pada kaki. Nah, kalau sudah terjadi infeksi atau gangren ini biasanya harus diamputasi supaya bakteri yang ada di dalam lukanya itu tidak menyebar ke organ lain. Kemudian ada juga komplikasi itu impoten. Kemudian selanjutnya ada penyakit jantung, penyakit kardiovaskular. Kemudian bisa menderita stroke karena gula darahnya naik terus, kemudian tidak bisa, kemudian terjadi penyumbatan di aliran darah otaknya sehingga bisa terjadi stroke. Nah, lama-lama itu juga tadi kan ada dia komplikasi juga penglihatannya menjadi kabur. Nah, kalau sudah penglihatan kabur, nanti lama-lama bisa terjadi kebutaan atau glaukoma. Dan juga biasanya penderita diabetes ini giginya sering goyang. Iya, kalau giginya sering goyang tanpa sebab, itu juga bisa merupakan komplikasi dari diabetes mellitus. Nah, yang paling parah itu komplikasinya itu adalah hipoglikemi. Jadi hipoglikemi itu adalah suatu kondisi di mana kadar gula darah itu sangat rendah. Bisa kurang dari 70 mg. Jadi benar-benar sangat rendah kadar gula darahnya. Oke, kita sudah bahas apa itu tentang penyakit diabetes. Sekarang bagaimana pelaksanaan dari penyakit diabetes ini. Yang pertama itu kalau sudah menderita diabetes, pasiennya akan disarankan untuk melakukan diet. Jadi diet ini kita mengontrol untuk diet glukosa, rendah glukosa. Kemudian kita melakukan olahraga, pengendalian berat badan, tetap menggunakan obat walaupun dalam bentuk obat oral ataupun obat suntikan atau insulin, dan kita juga harus tetap kontrol secara rutin ke dokter atau ke puskesmas untuk mengontrol kadar gula darah kita ini masih dalam batas range yang normal, terkontrol atau tidak. Nah, ini biasanya contohnya olahraga yang bisa kita lakukan untuk penanganan dari diabetes mellitus. Nah, ini manajemen pengobatan pada pasien diabetes. Yang pertama itu kita harus mengendalikan kadar glukosa.
dengan cara diet atau perubahan gaya hidup yang lebih sehat dengan olahraga, bisa juga dengan obat-obatan atau dengan insulin.